Halo, hello, hello, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian baca, aku tuh bakalan ngebagiin 10 ide konten YouTube untuk kita nih sama-sama YouTuber pemula supaya kontennya tetap jalan. Terus ide konten yang aku bakalan bagiin ini tuh cocok banget buat kamu-kamu yang nggak mau tuh wajahnya itu muncul dalam video. Jadi kan kalau untuk sebagian orang mungkin masih malu-malu nih untuk menunjukkan wajahnya dalam video. Termasuk aku juga begitu sih, aku juga masih sedikit malu-malu untuk menunjukkan wajah aku di video gitu. Iya 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 iya. Jadi aku bakalan ngebagiin konten-konten apa aja yang bisa kamu lakukan kalau kamu nggak mau wajah kamu muncul di video. Oke, stay tune, tonton sampai habis, jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Oke, yang pertama itu ada konten masak. Ya, kenapa aku bilang nomor satu itu konten masak, karena memang konten-konten yang tentang masak memasak, berbagi resep itu sangat populer gitu. Dan dalam video masak tersebut kita juga tidak perlu menampilkan wajah kita, bagaimana kita mengolah suatu bahan makanan sampai dia ke tahap finishing, sampai dia siap disajikan. Jadi rasaku konten memasak ini cocok buat YouTuber pemula yang mungkin punya hobi masak, dia nggak pengen gitu wajahnya itu dimunculkan di video. Jadi konten memasak ini rasaku sangat cocok ya buat orang-orang yang tidak mau wajahnya ditampilkan dalam suatu video. Yang kedua itu ada konten tentang tutorial. Nah, untuk video dengan konten tutorial ini kan aku tuh searching gitu kan, tutorial dengan kata kunci itu tutorial. Jadi banyak banget gitu kan, mulai dari tutorial memakai hijab, tutorial membuat ini, membuat itu, sangat banyak gitu dan sangat banyak viewernya. Jadi kita punya kesempatan untuk membuat konten video seperti itu. Tapi masalahnya kan di sini adalah YouTuber pemula ini atau orang-orang yang sedikit introvert ini tidak mau menunjukkan wajahnya dalam video. Jadi mungkin saja kita bisa membuat video tutorial tuh kayak seperti tutorial mengedit dalam suatu aplikasi, atau karena kayak sekarang tuh lagi digandrungin tuh ya kayak TikTok dengan segala transisinya. Nah, kamu bisa juga tuh bagiin tutorial untuk transisi dalam video-video pendek. Yang ketiga menurutku itu ada konten ensiklopedia. Memang sih kayaknya agak berat sih tutorial. Memang agak berat sih konten-konten ensiklopedia ini, tapi menurut aku tuh di sini tuh viewernya itu juga banyak. Misalnya ensiklopedia untuk anak-anak seperti pengenalan hewan, pengenalan tumbuhan, dan rasaku di sini itu viewernya tuh banyak gitu karena para orang tua kan ingin mengenalkan kepada anak-anak mereka itu dengan cara yang lebih mudah gitu. Iya 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 iya. Gitu. Jadi melalui video dengan gambar-gambar yang menarik gitu, kita bisa membagikan video-video yang bermanfaat tanpa harus menunjukkan wajah kita gitu. Jadi kita juga bisa mendubbing suaranya, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pengubah suara yang banyak sekali bertebaran. Yang keempat, oke, yang keempat itu ada konten DIY atau do it yourself gitu kan. Jadi menurut aku konten-konten DIY ini tuh banyak sekali peminatnya. Karena apa? Karena kan orang kan tuh pengen tahu tuh segala macam sesuatu, atau mereka ingin memiliki sesuatu tapi itu pengennya tuh buat sendiri gitu. Karena sesuatu yang kita buat sendiri itu kan lebih puas gitu rasanya. Contoh konten DIY ini sangat banyak bertebaran. Mungkin contohnya tuh kayak buat ring light yang ekonomi, atau konten cara membuat buket bunga itu sekarang tuh sangat banyak bertebaran. Jadi orang-orang dapat belajar dari konten-konten yang kita buat. Jadi konten-konten ini juga tidak memerlukan visual kita gitu, hanya tangan yang bergerak dengan suara kita bisa dubbing sendiri gitu. Banyak di handphone sendiri kan ada aplikasi untuk mendubbing, untuk merekam suara kita gitu. Jadi kita
kita bisa memasukkan suara kita sendiri ke dalam video yang telah kita buat itu. Gampang kan, jadi tuh nggak perlu pakai visual kita nih. Kalau kita orang-orang itu nggak pede banget gitu untuk muncul-muncul dalam suatu video, nih cocok banget deh, jamin. Iya 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 iya. Yang kelima itu ada vlog sinematik gitu kan. Sangat banyak loh konten-konten sinematik, konten-konten sinematik yang bertebaran di YouTube dan itu punya viewer yang banyak. Jadi kadang kita nih suka nih kan merekam momen-momen saat kita traveling atau saat kita pergi ke suatu tempat gitu, tapi hanya merekam suatu pemandangan gitu. Jadi coba deh buat video-video yang berpotensi menjadi video sinematik gitu. Apalagi kalau kamu punya skill videografi yang kece banget, aku rasa itu konten-konten membuat vlog sinematik itu bakalan banyak peminatnya. Yang keenam itu ada konten review dan unboxing, atau unboxing dan review kali ya. Jadi sekalian nih ketika membuka suatu produk, unboxingnya bisa juga tuh ke ASMR-nya waktu kamu membukanya, kemudian review. Nah, konten-konten itu banyak loh peminatnya, apalagi orang-orang yang mencari suatu barang tertentu tapi belum yakin nih mau beli atau enggak. Nah, konten dari kamu itu bisa sangat membantu pada saat unboxingnya dan reviewnya. Misalnya unboxing laptop keluaran terbaru di 2022, atau kamera unboxing dan review kamera vlog terbaru di 2022, atau unboxing kayak barang-barang receh gitu, unboxing lemari sepatu atau apapun gitu, unboxing dan review. Aku rasa ini bakalan banyak peminatnya. Iya 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 iya. Yang ketujuh itu ada konten gaming atau tentang game. Aku tuh sebenarnya tuh nggak terlalu ngerti ya tentang games itu gimana. Cuman yang aku tahu viewer konten-konten gaming itu tuh lumayan gitu. Kenapa? Karena waktu aku scroll Belanda gitu, pasti nanti ada keluar satu konten gaming, entah itu tips, trik, melewati suatu rintangan dalam gamesnya atau bagaimana gitu. Yang sih aku nggak paham, tapi yang aku tahu konten ini tuh banyak minatnya dan banyak viewernya. Jadi kalau misalkan kamu itu suka main game, terus kamu tahu tips dan triknya itu bagaimana dalam menghadapi suatu rintangan di games itu, aku saranin kamu buat konten ini deh gitu. Yang kedelapan itu aku mau masukin tentang ASMR. Kenapa? Karena konten-konten ASMR itu banyak juga peminatnya loh gitu. Jadi misalkan nih konten ASMR mukbang, tapi kan kalau mukbang kan kebanyakan kan dia nampak wajahnya. Nah, kita bisa juga nih buat ASMR mukbang tapi setengah wajah gitu. Jadi kayak mulutnya aja gitu yang kelihatan itu waktu makan atau waktu mukbang. Atau kamu bisa juga buat konten ASMR tentang berberes meja rias kamu. Nah, itu kan kayak satisfying gitu banget kan, benerin tatakan-tatakan make up, lipstick segala macam gitu. Itu salah satu konten yang menurut aku juga banyak viewersnya dan bisa kamu coba. Atau konten ASMR ketika kamu unboxing suatu produk yang baru kamu beli, terus kamu unboxing tapi ASMR gitu. Jadi gak perlu kelihatan nih wajah kamu, cukup bendanya dan proses kamu membuka barang atau unboxing tersebut. Yang kesembilan itu ada dubbing alur cerita. Jadi kontennya ini adalah kita ceritakan alur sebuah film atau drama di konten kita. Jadi kita itu memasukkan potongan-potongan video atau film ke dalam konten kita atau video kita, kemudian kita dubbing dan kita ceritakan alur dari film tersebut. Konten-konten seperti ini aku tuh banyak temuin gitu, dan viewernya juga banyak, dan kita juga tidak perlu memperlihatkan wajah kita dalam video tersebut karena kita kan hanya mendubbing dan memasukkan kumpulan-kumpulan potongan-potongan video dari drama atau film tersebut. Iya 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 iya. Ke-10. Jadi yang ke-10 itu aku letak itu
itu konten tentang edukasi. Konten-konten ini juga punya viewer yang banyak loh, apalagi pada saat-saat musim-musim ujian gitu, kayak ujian CPNS, ujian P3K gitu. Jadi konten-konten edukasi tentang pembahasan soal, cara penyelesaian suatu masalah itu bakal berseliweran banyak. Tapi sebenarnya konten-konten seperti ini pun tidak bisa dikatakan dengan konten musiman juga, karena kan setiap dari kita kan pengen belajar gitu, misalkan tuh belajar matematika atau bahasa. Nah, oh iya, konten-konten edukasi ini bisa juga termasuk dengan konten-konten mempelajari suatu bahasa, misalkan mempelajari bahasa Turki, mempelajari bahasa Belanda. Banyak loh konten-konten seperti ini, konten-konten edukasi yang kita temukan di YouTube. Nah, itu dia 10 ide konten bagi YouTuber pemula yang gak mau kelihatan wajahnya dalam videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.